kembali di channel YouTube kami di Andy Family. Jadi teman-teman, terkait video yang kemarin, kenapa Danis terapi dan kenapa harus menjalani itu semua, ini dia jawabannya. Ikutin terus ya. Kemarin kan aku share di Instagram dan di Facebook, dan ternyata itu banyak yang tanya teman-teman, apa sih itu ADHD dan ASD? Nah, pertama kita jelasin dulu si ADHD ini. Jadi, kepanjangan ADHD itu sendiri adalah Attention Deficit Hyperactive Disorder. Ya, itulah pokoknya. Intinya, jadi si anak ini itu dia nggak bisa diem, hiperaktif, dan dia itu ada kesalahan di fokus. Jadi dia tuh nggak bisa fokus, maunya tuh lari-lari terus. Jadi si Danis ini ngalamin itu teman-teman. Jadi teman-teman, Danis ini mengalami kesulitan dalam berinteraksi dan kemudian dia kesusahan dalam berkomunikasi. Maka dari itu dia kalau lagi main sama teman-temannya, dia selalu menyendiri, nggak bisa diem, nggak bisa berbagi. Dan dia itu benar-benar harus butuh pendampingan kita sebagai orang tua nih. Bahkan teman-teman, kalau dari ini nggak kita jalani terapi dan kita nggak konsultasi ke dokter, yang ada nanti dia malah makin jadi, makin bertambah, dan akhirnya dia nanti nggak bisa ngikutin aktivitas seperti teman-teman yang lainnya. Bisa jadi ini akan berlanjut sampai tingkat kedewasaan nanti. Pada saat dia masuk sekolah, dia akan susah dalam berkomunikasi dan menerima apa yang dipelajari di sekolah nanti. Jadi teman-teman, aku tahu Danis ini kurang aktif, kurang komunikasi itu pada saat dia umur 9 bulan. Kenapa ya kok dia tuh diajakin bercanda sama temennya, sama saudaranya, sama tetangga terutama yang terdekat, kok dia tuh cuma diem aja. Tapi kalau aku ajakin bicara, dia tuh langsung senyum, langsung ketawa. Dan aku nggak kepikiran sih kalau kenapa Danis ada apa. Aku cuma ya udahlah, mungkin anak-anak ya mungkin maunya sama mamahnya doang kayak gitu. Kemudian pas aku umur 1,5 tahun, kok anak ini tuh ada yang beda gitu ya. Kenapa dia nggak bisa kayak teman-teman yang lain? Kenapa si Danis ini kalau main selalu bersembunyi, menyendiri, dan dia tuh selalu marah sama temennya. Dia nggak mau komunikasi dan nggak mau berbagi. Kenapa? Ternyata aku nggak tahu. Danis ini aku bawa ke dokter, ternyata dia ini ASD plus ADHD. Tapi yang ADHD tadi kan aku udah jelasin di awal. Sekarang ASD. ASD ini kepanjangannya adalah Autism Spectrum Disorder. ASD. Ya, seperti itulah kepanjangannya. Aku susah bahasa Inggrisnya. Jadi si ASD ini sangat berkaitan sama ADHD teman-teman. Misalkan kita bawa anak kita dengan gejala seperti Danis, dan itu mungkin dokter akan bilang dia itu ADHD plus ASD. Tapi ASD ini cuma gejala ya teman-teman, gejala, bukan autis beneran. Dan gejala yang aku alamin di Danis ini adalah ketika Danis itu kalau main suka jinjit-jinjit. Terus dia itu suka rapping itu suka begini-begini. Dia tuh kalau senang begini kayak gitu. Itu ternyata termasuk dari gejala ASD. Dan kemudian dia suka loncat-loncat. Dia tuh kayak kaki tuh begini gitu. Kayak lagi gemes gitu. Terus dia itu ngalamin juga muter-muter. Jadi misalkan aku taruh dia di kamar, dia tuh maunya tuh lari-lari, muter-muter gitu. Dan anak ASD ini teman-teman, dia itu kalau lari, kalau jalan, maaf, dia tuh kalau jalan tuh nggak bisa jalan biasa kayak teman-teman yang lain. Dia tuh setengah berlari, jadi tuh nggak langsung jalan santai. Dikasih tahu juga jalan santai tuh dia nggak bisa, dia tuh harus setengah berlari nih teman-teman. Kembali ke topik awal, dan ternyata nih teman-teman, anak penderita ADHD dan ASD ini kata dokter dia belum ada penyembuhan total dari segi kedokteran. Jadi kita sementara hanya bisa mengandalkan terapi, dan terapi. Jadi saya tuh harus sabar dan sabar, yakin ada jalannya. Ya udahlah, mau gimana lagi. Anak itu kan titipan Tuhan dari Allah untuk kita. Jadi gimana caranya harus kita jaga dan kita rawat sampai dewasa nanti. Insya Allah aku berusaha apapun jalannya, Danis akan seperti yang lain dan bisa
komunikasi seperti yang lain juga. Aku sekarang lagi kejar target nih ya, kalau misalkan 3 tahun lagi dan disitu udah masuk SD, aku target aku dan ini sekarang harus bisa masuk SD, harus bisa kayak yang lain. Soalnya dari segi kemampuan dia komunikasi, emang dia tuh agak-agak susah, bukan susah banget ya teman-teman, dia tuh agak-agak susah. Dia tuh mengucapkan kata-kata benda, sayur, dan yang lainnya kayak TV, ikan, akuarium, apa segala macam dia tuh bisa ngikutin lagu-lagu, dia tuh bisa. Cuma dia masalahnya di komunikasi, dan komunikasi ini kan hal yang terpenting kita dalam kehidupan ya teman-teman. Jadi itu yang aku kejar sampai sekarang. Mudah-mudahan dengan cara ini, dengan jalan ini, Danis bisa kayak yang lain. Semangat. Maka dari itu teman-teman, anak seperti Danis ini kita nggak bisa bawa dia ke mall, ke tempat ramai, bahkan kumpul keluarga sekalipun ya. Sedih sih, apalagi kemarin lebaran ya. Dia tuh bener-bener, ya akhirnya bocor semua itu, semua dietnya si Danis. Karena anak seperti ini tuh kan kita nggak tega ya. Kalau kita bawa ke tempat saudara, kemudian saudaranya itu ngasih makanan yang dilarang, kayak gitu. Nah, ternyata anak seperti ini banyak banget larangannya teman-teman. Dari segi makanan, dia ini harus sangat-sangat menghindari yang namanya gula dan tepung. Karena gula dan tepung ini, si tepungnya ini menghambat perkembangan otak, dan si gulanya ini berkaitan sama si ADHD-nya tadi dan ASD yang kayak rapping, lari, dan segala macem itu tadi. Jadi kita nggak bisa kasih dia manis. Kalau dia kena manis sedikit, rasanya capek setengah mati ngurusin dia seharian. Tapi aku tetap semangat. Untuk anak-anak seperti Danis ini, semuanya dia harus secara alami teman-teman. Dia itu nggak bisa makan gula ya, terus kemudian tepung-tepungan, terus nggak boleh minum susu dan turunannya kayak keju, yogurt, segala macem. Dia tuh hanya boleh konsumsi buah, sayur, dan makanan-makanan organik yang kita bikin sendiri. Untuk tepung-tepungannya sendiri sebenarnya ada tepung khusus, cuma aku tuh belum ngerasa kayak pede karena aku masih termasuknya baru tahu Dani seperti ini. Aku masih bener-bener kasih dia yang bener-bener alami. Dan untuk gulanya sampai detik ini aku masih kasih dia gula stevia. Gula stevia ini kita bisa cari di Shopee, harganya kalau nggak salah 49.000. Jadi teman-teman, katanya si gula stevia ini terbuat dari dedaunan atau bunga stevia. Aku bacanya di Shopee sih. Dan itu nggak hanya digunakan untuk anak berkebutuhan khusus seperti Danis ya, tapi dia juga ternyata bisa buat penderita gula loh. Jadi misalkan orang tua teman-teman atau orang terdekat ya teman-teman yang menderita gula dan kesusahan mencari gula, misalkan kemahalan atau apa gula yang seperti itu, bisa dipakai nih gula stevia karena dia harganya terjangkau teman-teman, hanya 49.000. Dan satu tetes gula itu sama dengan 3 sendok gula yang kita konsumsi di rumah. Oh ya teman-teman, untuk ibu-ibu dan mamah-mamah dan teman-teman semua yang orang terdekatnya sama seperti Danis, kata dokter kemarin ada kabar gembiranya. Si Danis ini dia harus konsumsi laktobe. Dia bisa dijadiin sebagai vitamin ya teman-teman, karena ternyata si Danis ini butuh vitamin D kalau nggak salah. Ya, vitamin D. Dan dia itu kekurangan lactobacillus. Ya, begitu nggak sih bahasanya ya? Lactobacillus. Ya, itulah pokoknya. Jadi dia itu ada di laktobe tadi. Nah, kita bisa konsumsi 1 saset sehari. Dan kemudian Danis dikasih vitamin-vitaminnya yang pokoknya ada vitamin D-nya. Makanya teman-teman, untuk yang ada penderita seperti itu di sekitar teman-teman atau mungkin saudara dan kerabat, bisa dilebihkan untuk konsumsi vitamin D-nya ya teman-teman. Karena vitamin D itu kemarin kata dokter, dia itu mengurangi si ADHD-nya tadi. Lanjut ke perkembangannya Dani sekarang ya teman-teman. Jadi ada kabar gembira, kata terapisnya besok Danis udah dapet panggilan untuk ngelakuin terapi lagi. Yeay, semangat. Dan si Dava mungkin untuk sekarang aku titipin dulu ke tetangga karena kan bahaya kita terapinya di rumah sakit. Tapi untuk si Danisnya aku semangat, aku mau naik motor sama dia berdua. Doain ya teman-teman, semoga aku sama Danis selamat. Setiap aku menjalani terapinya selalu ada kemajuan.
dan semoga Danis dan Dava tumbuh kembang secara sehat. Begitu juga doa yang terbaik untuk teman-teman. Semoga saudara dan kerabat kalian, bahkan anak-anak kalian semuanya, manusia yang ada di muka bumi ini, jangan ada lagi yang ngalamin kayak Danis.